Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tepat ketika King Sui hendak pergi, seorang lelaki tua datang. Kekuatan orang tua itu cukup untuk mengejutkan King Sui, yang merasakan bahwa itu pasti salah satu yang terkuat di bidang ini. Pemimpin sekte, Zuo Yaolong berkata dengan membungkuk hormat. King Sui menatap pria tua ini. Rambutnya memutih dan matanya telah kehilangan semua pesonanya, hanya menyisakan dinginnya seekor ular dan kehadiran ancaman. Setelah dilatih ke tingkat ini, dia pasti memiliki kekuatan yang sama dengan King Sui. Tubuh lelaki tua itu tinggi, dan dia melihat King Sui mengenakan jubah putih. Anda pasti pemimpin sekte dari gerbang naga air. King Sui bertanya. Iya, orang tua itu berkata dengan damai. Aku tidak bisa menemukanmu sebelumnya, tapi akhirnya aku bertemu denganmu. Itu bagus. Karena Anda sudah mendengar apa yang saya bahas sebelumnya. Saya tidak yakin apakah Anda menginginkan perubahan atau tidak. King Sui bertanya. Tidak ada sama sekali. Namun, saya yakin kita harus bertarung. Orang tua itu menyarankan. Wajahnya memiliki senyuman yang agak gelap, tapi bukan tipe yang sangat menakutkan. Baiklah, kita akan punya satu. Dengan begitu, saat saya pergi, saya akan merasa damai. Saya akan datang sesekali tapi saya tidak bisa hanya tinggal di sini. King Sui berkata dengan nada yang akan dia gunakan jika dia berbicara dengan dirinya sendiri. Bagaimana dengan ini? Aku akan diam. Selama Anda bisa memukul saya, Anda menang. Bagaimana menurut Anda? King Sui berkata dengan serius. Anak muda, apakah kamu sudah gila? Pemimpin sekte gerbang naga air sedikit marah, melihat bagaimana dia dipandang rendah seperti itu. King Sui berani mengatakan ini secara alami karena dia tahu dia bisa melakukannya. Kekuatan orang tua itu tidak lebih dari 20 miliar dao. Itu tidak buruk dan mungkin salah satu yang terkuat di Laut Utara, tidak termasuk mereka yang menyembunyikan kekuatan mereka. Senjata ilahi King Sui dapat meniadakan kerusakan lebih dari 2 kali dan Ki Kaisar dapat melemahkan kekuatan 2 kali. Bahkan jika lelaki tua itu menggunakan kartu truf, tidak ada gunanya karena King Sui bisa menyingkirkan 4 miliar dao dalam kerusakan. Jika itu tidak cukup, dia bisa menyingkirkan kerusakan 22 miliar dao lainnya. Setelah memperhitungkan ini, lelaki tua itu seharusnya tidak bisa berbuat banyak padanya. King Sui benar-benar tidak bergerak dan dia bahkan tidak menggunakan Ki Kaisar saat dia menerima serangan langsung dari pemimpin sekte gerbang naga air. Dia berdiri kokoh seperti gunung, lapisan pelindung tipis di tubuhnya adalah satu-satunya hal di antara dia dan serangan itu. Itu adalah efek dari jimat pertahanan. Setelah menyerang berkali-kali, wajah lelaki tua itu memutih. Dia bahkan menggunakan kartu trufnya untuk merusaknya. Serangan yang digunakan King Sui padanya bahkan lebih kuat dari yang dia gunakan sebelumnya, dan sekarang pemimpin sekte yang lebih rendah tidak lagi merasakan tekanan apapun setelah melihat pemimpin sekte sendiri dipukuli seperti ini. Apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan hal lain? King Sui tertawa. Saya sudah kalah. Saya akan mengakuinya. Saya akan menuruti keinginan Anda, jangan khawatir. Jika ada yang perlu saya lakukan, beritahu saja. Pemimpin sekte gerbang naga air menerima kekalahannya. King Sui menemukan bahwa pria ini benar-benar orang yang pintar. Setelah berpikir sejenak, King Sui mengeluarkan buah iblis kuno dan beberapa pil sebelum memberikannya kepadanya. Apakah Anda ingin gerbang naga air melangkah lebih jauh ke dalam 9 benua Star Ocean Domain? Pemimpin sekte gerbang naga air sangat senang. Melihat King Sui, dia tahu bahwa pemuda ini sangat menakutkan dan harus memiliki banyak kekuatan. Ini asalnya menunjukkan niat baik kepada seseorang yang kuat ini yang akan sangat menguntungkan dan bukan pilihan yang buruk.
Tuan, Xuan Lai akan melakukan tugas. Pemimpin Sekte Gerbang Naga Air berkata dengan senang hati. Kamu masih pemimpin Gerbang Naga Air, jadi aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Begitu Anda sekutu, jika sesuatu yang buruk terjadi, saya akan bergerak. Istana Raja Laut berada di Sungai Beiyun, dan akan memasuki domain Lautan Bintang 9 benua. Saya kira saya tidak perlu membicarakan dasar-dasarnya. Saya mengerti, jangan khawatir. Saya sudah ada untuk sementara waktu. Aku akan menyelesaikannya. Item yang baru saja kuberikan padamu cukup untuk meningkatkan kekuatanmu 1 kali lipat. Itu juga akan memperkuat basis Anda 1 kali. Saya melihat ular mistik berkepala 9 dalam cahaya yang sangat bagus, jadi mulai sekarang 9 benua Star Ocean Domain akan menjadikan Anda sebagai bagian. King Sui pergi, dan Xuan Lai sangat bahagia sehingga dia tidak bisa tetap tenang. Pemimpin Sekte, wakil pemimpin Sekte Kiri berkata dengan ringan. Tidak perlu memberitahu orang lain apa yang terjadi hari ini. Apa yang Anda berikan kepada kami hari ini adalah 1 dari sejuta kesempatan, dan kami akan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Xuan Lai relatif pandai menentukan kekuatan orang lain dan dia melihat pemuda ini dalam cahaya yang baik. Selain itu, dia juga diberi pil yang jelas tidak biasa, terutama buahnya, yang merupakan barang seperti dewa. Kekuatannya sendiri meningkat 1 kali lipat, dan fondasinya diperkuat 1 kali seperti yang dikatakan King Sui. Sekarang, tidak ada orang yang bisa menantangnya di Laut Utara. Begitu dia memikirkan kesempatannya untuk sampai ke 9 benua Star Ocean Domain, dia menjadi bersemangat. Selain itu, dia ingat pemuda itu berkata bahwa akan ada tempat untuk marga di sana. Di sisi lain, King Sui kembali ke Sungai Beiyun, menjelaskan apa yang sedang terjadi, dan memberitahu mereka bahwa itu sudah sepenuhnya diselesaikan. Seluruh klan ular mistik berkepala 9 sangat dihargai di mata King Sui, terutama pemimpin sekte, yang telah dia lihat dengan teknik penglihatan surgawi. Bahkan jika dia sendiri tidak bisa membantunya, dia bisa menggunakan ular mistik berkepala 9, yang berarti dia bisa menjadi yang teratas kali ini apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian, sekelompok orang dari Sea King Palace datang. Ada banyak kali ini, termasuk Charles dan Black Dragon Lord. King Sui kemudian kembali ke Imperial Cuisine Hall. Setelah kembali, dia melihat Bei Huang Fan di Imperial Cuisine Hall, yang cemberut ketika dia melihat King Sui. Kamu bahkan tidak memberitahuku ketika kamu pergi. Kamu sangat menginginkanku, King Sui berkata, terkejut. Saya pikir kamu hanya setan berkepala besar. Bei Huang Fan berkata, masih cemberut. Jadi kamu begitu mengkhawatirkanku. Kamu telah membuat jantungku berdebar kencang. King Sui tertawa. Baiklah, berhenti bercanda. Lain kali Anda pergi ke suatu tempat, ingatlah untuk memberi tahu saya. Aku mungkin akan menemanimu. Bei Huang Fan berkata dengan serius. King Sui merasa sedikit tersentuh karenanya. Dia merasa sangat beruntung diperhatikan oleh seseorang apapun alasannya. Baiklah, maka kamu pasti baik-baik saja beberapa hari terakhir ini. King Sui bertanya dengan santai. Aku mendengar berita bahwa para yaksa emas sepertinya ingin menyingkirkanmu, seolah-olah mereka akan bergerak melawanmu. Mereka bahkan mengatakan bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan atau melindungi diri sendiri. Bei Huang Fan mengatakan ini dengan nada khawatir. Tentang Golden Yaksa, sepertinya mereka sudah tahu. King Sui berpikir bahwa musuh tidak percaya bahwa dia akan terlalu keras. Sudah tahu apa? Bei Huang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa kau tahu tentang Istana Naga Perak? King Sui bertanya. Istana Naga Perak dari 9 benua Star Ocean Domain. Saya tidak berpikir bahwa Anda juga akan tahu tentang itu. Suami dan istri Chong Yun Long mereka dianiaya oleh Golden Raksa. Istrinya memiliki seorang anak dan datang kepada saya untuk meminta bantuan, dan ketika mereka pergi, Raksa emas tiba. Setelah itu, mereka membunuh Golden Raksa, yang sepertinya merupakan bagian dari keluarga Ye. Sepertinya para Raksa emas telah mengetahui tentang insiden ini.
King Sui menjelaskan dengan jelas. Ini adalah hal yang baik karena Istana Naga Perak tidak terlalu lemah dan karena mereka berhutang budi padamu, mungkin ide yang baik bagi kita untuk bersekutu dengan mereka. Bei Huang Fan mengajukan sebuah ide. Jangan terlalu berharap pada hal-hal yang tidak jelas. Paling tidak, kita harus melindungi diri kita sendiri, yang tidak akan menjadi masalah karena saya akan melakukan sebagian besar dari itu. Jangan khawatir. King Sui tertawa. Aku akan menjadi orang yang melindungimu, Bei Huang Fan dengan cepat berkata. Wanita, jika kamu akan menjadi seperti itu maka akan sulit bagimu untuk menikah. Bahkan jika kamu akan melindungiku, kamu tetap harus berpura-pura agar terlihat seperti aku yang melindungimu, King Sui. Bukan urusanmu, Bei Huang Fan memberi King Sui tatapan tajam. Tolong penuhi kebutuhan saya. Bertingkahlah seperti wanita kecil dan buat aku bahagia, King Sui tersenyum. Pergi ke neraka. Bei Huang Fan tidak tahu bagaimana berbicara dengan tegas. Setelah bertemu King Sui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya. Namun, King Sui merasa bahwa kata-kata ini membuatnya terdengar lebih feminim. Yang pasti, dia tidak menyangkal kewanitaan Bei Huang Fan, tapi ada berbagai tipe wanita. Bei Huang Fan adalah seorang wanita dengan caranya sendiri. Dia memiliki karisma yang paling unik dan sangat anggun dan lembut. Rupanya, tidak ada yang bisa menarik perhatiannya di dunia ini. Menikahlah denganku, aku akan membuatmu makan enak dan bahagia, King Sui akan mengaku sesekali. Dia juga berjanji untuk mengejar Bei Huang Fan sebelumnya. Apa yang kau bicarakan? Bei Huang Fan sangat ingin menghajarnya. 3 hari kemudian, mereka menerima kabar dari Istana Ilahi bahwa Yin Tong terluka parah. King Sui tercengang. Yin Tong hampir kehilangan nyawanya dalam serangan diam-diam dan nyaris tidak diselamatkan oleh King Sui. King Sui sangat marah. Yin Tong disergap dalam perjalanan untuk mencari King Sui. Selain itu, penyerang membawa pesan untuk memperingatkan King Sui bahwa dia akan mati dalam waktu 3 hari. King Sui memberitahu Yin Tong dan Lan Lingfeng untuk tinggal di Istana Ilahi kecuali jika perlu pergi. Mereka bisa saja mengirim pesan jika terjadi sesuatu. Saat ini, hanya King Sui dan Bei Huang Fan yang berada di Imperial Cuisine Hall. Zhang Yue dan asistennya juga ada di sekitar. Bagaimanapun, mereka hanya mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan di sini, jadi sangat sedikit pasiennya. Terkadang, hampir tidak ada pasien dalam beberapa hari. Bei Huang Fan terus mengerutkan dahinya. Suatu hari telah berlalu dan lawan menyebutkan bahwa mereka akan datang dalam 3 hari, itu tidak salah. Dia tidak tahu apakah dia bisa melindungi King Sui dan tidak tahu tentang rencana lawan. Jangan khawatir, Nona Fan. Ayo, jalan-jalan, King Sui tersenyum dan sepertinya tidak peduli. Baik, Bei Huang Fan mengangguk. King Sui memimpin jalan keluar dari Imperial Cuisine Hall saat mereka menuju ke daerah terpencil. Ada juga kawasan sepi di tempat yang ramai. King Sui, apakah kamu mencoba untuk memancing orang-orang itu keluar? Bei Huang Fan bertanya. Tidak masalah apakah mereka akan muncul atau tidak, mereka hanyalah sekelompok badut. Saya hanya ingin menikmati waktu bersama Nona Fan. King Sui memegang tangannya dan berjalan perlahan. Kamu hanya berbicara omong kosong, lepaskan aku. Tidak, aku akan memukulmu. Jika kamu memukulku, aku akan menangkap tanganmu. Haha, aku tidak berharap kamu menjadi seorang penggoda. Setelah tahun-tahun ini, kaulah yang pertama yang membuat Nona Bei Huang jatuh cinta padamu. Suara yang jelas terdengar. Seorang pria dingin dan muda muncul di dekatnya. Master Sekte Junior Gerbang Iblis. Bei Huang Fan memberitahu King Sui. Master Sekte Junior Gerbang Iblis. King Sui kemudian melihat pria muda di depannya. Mengenakan jubah hitam, dia tidak tampak murung tetapi malah terlihat berbudaya. Dia anggun seperti bangsawan alami. Fitur wajahnya sangat tampan dan matanya seterang bintang. Hidungnya yang jangkung, kulitnya yang cerah, dan alisnya yang agak feminin membuatnya tampak seperti anak laki-laki yang cantik.
King Sui telah mendengar tentang Master Sekte Junior Gerbang Iblis dari Bei Huangyu, dan dia lebih kuat tetapi lebih tua dari Bei Huangyu. King Sui dapat merasakan bahwa pria ini benar-benar lebih kuat dari Bei Huangyu. Selain itu, dia mungkin memiliki beberapa kemampuan khusus di atasnya. Aku sudah mengejarnya selama 20 tahun, tapi dia tidak pernah menyerah padaku. Tak perlu dikatakan, untuk memegang tangannya, pria itu tiba-tiba terdengar tertekan. King Sui tertegun dan menatap Bei Huangfan, sungguh mengejutkan bahwa seseorang akan mengagumi Anda. Maksud kamu apa? Bei Huangfan sangat kesal karena dia ingin menggigit King Sui. Pria itu menatap Bei Huangfan dengan getir, mungkinkah karena aku dari gerbang iblis? Ada apa dengan Demon Gate? Orang-orang dari gerbang iblis juga berhak untuk jatuh cinta. Bukankah ada banyak akhir yang sukses dari orang-orang dari pihak lawan? Pria itu bergumam sambil melihat Bei Huangfan dengan matanya yang lembut. Meskipun King Sui berdiri tepat di samping Bei Huangfan, Master Sekte Junior Gerbang Iblis tampaknya tidak memperhatikannya. Bei Huangfan memandangi Master Sekte Junior Gerbang Iblis kali ini. Apakah kamu orang yang memberi perintah untuk membunuh King Sui dalam 3 hari? Master Sekte Junior Gerbang Iblis mengangguk, aku ingin bertarung dengannya dan aku ingin melihat apa yang baik tentang orang yang kamu sukai. Bei Huangfan tidak membantah apakah dia menyukai King Sui atau tidak. Dia tidak peduli tentang apa yang orang lain pikirkan. Tidak peduli menang atau kalah. Aku tidak menyukaimu dan aku tidak akan pernah menyukaimu, kata Bei Huangfan dengan serius. Ayo bertarung kalau begitu, bagaimana kita harus bertarung? King Sui memiliki niat pertempuran yang kuat. Kamu adalah penguasa istana ilahi berikutnya dan aku adalah Master Sekte Junior Gerbang Iblis, jadi kita akan bertemu cepat atau lambat. Karena itu masalahnya, taruhan apapun tidak akan signifikan. Bahkan terdengar kekanak-kanakan untuk meminta Anda meninggalkannya. Mari bertarung dengan sederhana dan jangan menahan diri. Master Sekte Junior Gerbang Iblis menjawab setelah berpikir singkat. Pernyataan ini menyiratkan bahwa mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. King Sui mengangguk dan bertanya, apakah kamu menyakiti teman saya? Master Sekte Junior Gerbang Iblis menggelengkan kepalanya, tidak, percaya atau tidak. Aku tidak akan pernah menyangkal hal-hal yang telah aku lakukan. Oke, mari kita mulai, kata King Sui. King Sui, aku akan bertarung denganmu, kata Bei Huangfan. Master Sekte Junior Gerbang Iblis gemetar sedikit. Ada rasa sedih di matanya. Ini masalah pria, wanita tolong tinggalkan kami sendiri, kata King Sui langsung. Bei Huangfan menurut dan berhenti berbicara. Ini semakin menyakiti Master Sekte Junior Gerbang Iblis. Akan luar biasa jika dia adalah pria ini. Dia akan sangat mencintainya dan tidak pernah berbicara dengannya seperti ini. Sayangnya, takdir membuat orang-orang bodoh, karena dia ditakdirkan untuk selamanya sendirian untuk berada di tim lawan. Dia kesal ketika memikirkannya, dan sangat mengecewakan untuk berpikir bahwa dia sudah naksir. Tidak masuk akal untuk mengatakan sesuatu seperti, biarkan dia pergi jika kamu mencintainya, dan berbahagialah untuk kebahagiaannya. Ini hanyalah alasan, karena hanya orang bodoh yang akan membiarkan seseorang yang dia suka menyelinap pergi. Ini hanyalah alasan untuk menghibur dirinya sendiri ketika dia tidak bisa mendapatkan yang dia suka. King Sui mengoperasikan kekuatannya secara maksimal. Keduanya tidak menggunakan senjata apapun dan berlari ke arah satu sama lain secara bersamaan. Tinju. King Sui menggunakan tinju Taichi. Beng. Kekuatannya sangat kuat saat King Sui menggunakan teknik pengalihan Taichi. Dalam sekejap, dia membuat lawan berputar dan mundur. King Sui kaget. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Kekuatan menyerang lawan jauh lebih besar dari kekuatan pertahanannya. Setelah membatalkan sekitar 10 miliar Dao Force dan memblokir 1 miliar Dao Force, masih ada lebih dari 30 miliar Dao Force tersisa yang melewatinya. Dengan kekuatan mentah King Sui dan bantuan senjata ilahinya, kekuatan serangnya hanya beberapa miliar kekuatan Dao. Tanpa serangan kritis, bahkan tidak ada 10 miliar Dao Force.
Master Sekte Junior Gerbang Iblis membuat serangan dan dia secepat hantu. Dia berlari menuju King Sui dan memukul lagi. Beng! Serangan mencungkil. Dum! King Sui terlempar oleh serangan itu. Saat dia kembali ke akal sehatnya, Master Sekte Junior Gerbang Iblis sudah sadar kembali. Dia terpesona dan berlari menuju King Sui lagi. Buddha Bright Seal. Ini berlaku untuk serangan jarak jauh. Oleh karena itu, Master Sekte Junior Gerbang Iblis tercengang dan menjadi pusing sekali lagi tanpa kontak fisik yang sebenarnya. Master Sekte Junior Gerbang Iblis tercengang lagi. Dia hanya terpesona sebentar sebelum dia berlari ke arah King Sui lagi. Tangan penangkap naga. Groar. Dalam raungan naga yang keras, sosok Master Sekte Junior Gerbang Iblis terbagi menjadi dua dan bergerak ke arah King Sui. Pembelahan bayangan iblis. Duar. Tangan penangkap naga menghancurkan bayangan, tetapi bayangan lain muncul tepat di depan King Sui dan memberinya pukulan. Tinju bayangan iblis. Tinju itu begitu cepat ke King Sui sehingga dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Beng! King Sui terlempar saat melemparkan pukulannya, dan darah muncrat dari mulutnya sekaligus. Kekuatan pertahanan King Sui saat ini melebihi 50 miliar Dao Force sementara kekuatan serangan Master Demon Gate Junior Sekte hanya 30 miliar Dao Force. Secara teoritis, sulit untuk melukai King Sui. Namun, King Sui menderita luka batin hanya dengan satu kepalan tangan. Master Sekte Junior Gerbang Iblis bergegas ke King Sui lagi. Kekuatannya meningkat secara substansial sekaligus. Pukulan lain menyerang King Sui lagi. Itu sangat panjang seperti serangkaian serangan tinju terus-menerus. Saat mereka mencapai King Sui, mereka bergabung menjadi satu pukulan. King Sui menjadi pucat, sudah terlambat untuk aura pengurangan kekuatan sekarang. Ditambah, dia tidak bisa menghindarinya lagi. Namun, King Sui memiliki Paragon Golden Armor. Karena lawan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya, King Sui tidak punya kekhawatiran lagi. Transposisi bintang. Bei Huang Fan bergerak pada saat itu karena dia tidak bisa melihat King Sui mati. Dia melakukan serangan telapak tangan ke tinju Master Sekte Junior Gerbang Iblis. Namun, sepertinya sudah terlambat. Mengepalkan giginya, dia mengaktifkan kekuatannya secara maksimal dan melemparkan tubuhnya ke King Sui. Transposisi stellar dilakukan dalam sepersekian detik. King Sui merasakan tubuh lembut berlari ke pelukannya. Kemudian keduanya diguncang dan dibuang. Tubuh Bei Huang Fan bergetar, darahnya tumpah ke seluruh tubuh King Sui. Sinar perak melintas di tubuh Master Sekte Junior Gerbang Iblis. Dia terluka oleh transposisi stellar sampai dia muntah darah juga. Meski tidak mengancam nyawa, dia terluka parah. Itu adalah serangan tahan pertahanan. Bahkan jika itu bukan serangan terkuat, setidaknya 40 miliar Dao Force. Dia akan menderita lebih dari sekedar cedera tanpa harta yang dimilikinya. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya atau menderita penyakit serius yang tersembunyi jika dia tidak memiliki harta itu. Armor emas Paragon King Sui tidak muncul. Karenanya, luka-lukanya parah, meskipun Bei Huang Fan menanggung sebagian besar kerusakan. King Sui bingung. Wanita ini bersedia mempertaruhkan nyawanya dan menyelamatkannya tanpa memiliki harta apapun. Itu benar-benar bunuh diri. King Sui sangat tersentuh meskipun dia berpikir bahwa seorang wanita seharusnya tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Melihat Bei Huang Fan yang sudah pingsan, King Sui tahu lukanya parah. Dia adalah orang yang paling terluka parah di antara mereka bertiga. Master Sekte Junior Gerbang Iblis menatap King Sui dan Bei Huang Fan dengan tatapan kosong. Dia sangat terluka karena dia melukai Bei Huang Fan. Yang paling menyakitinya bukanlah luka sendiri atau luka-lukanya, tetapi fakta bahwa dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk pria lain. Melihat Bei Huang Fan yang kehilangan kesadaran, dia tidak yakin apakah dia masih hidup. Dia berbalik dan pergi perlahan, merasa bahwa mimpinya hancur. Dia menghabiskan 20 tahun untuknya, dan sekarang dia tidak bisa memilikinya, dia harus menjalani hidupnya sendiri. King Sui tidak menghentikan Master Sekte Junior Gerbang Iblis,
mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menghentikannya. Dia mengambil kelopak teratai emas cahaya Buddha dan memasukkannya ke dalam mulut Bei Huang Fan. Kemudian, dia menggendongnya dan segera kembali ke Imperial Cuisine Hall. Di dalam Imperial Cuisine Hall, dia merawat luka-lukanya. Setelah dia selesai, setengah hari telah berlalu. King Sui sendiri menderita luka serius juga, dan dia mengelola lukanya sekaligus dengan kekuatan penyembuhan dirinya yang kuat. Kali ini, dia menyadari bahwa dia bukanlah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk mengabaikan pertahanan. Master Sekte Junior Gerbang Iblis juga memilikinya. Yang pasti, itu bukan pembatalan total, dia tidak akan selamat jika tidak. Meskipun Stellar Transposition dapat mengabaikan pertahanan lawan, skill tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa harta. Namun demikian, itu sudah merupakan langkah yang mengguncang dunia. Hari ini, transposisi bintang untungnya memberikan efeknya dan melukai Master Sekte Junior Gerbang Iblis dengan parah. Jika tidak, King Sui dan Bei Huang Fan mungkin telah terbunuh karena keduanya terluka. Sudah larut malam ketika Bei Huang Fan bangun. Saat dia melihat King Sui tidur di kursi santai di samping tempat tidur, senyum langka muncul di wajahnya. Melihat wajah tampan dan pucat itu, dia merasakan semacam kehangatan yang tak bisa dibedakan. Dia berusaha keras untuk duduk tegak dan menarik selimut untuk King Sui. Begitu dia bergerak, dia langsung merasakan sakit di sekujur tubuhnya, tapi tetap saja dia berjuang untuk bangun. King Sui sedang tidur nyenyak karena dia terluka. Atau, dia pasti akan terbangun ketika Bei Huang Fan telah membuat satu gerakan. Dia bangun ketika selimut bersentuhan dengan tubuhnya. Dia memperhatikan bahwa Bei Huang Fan sedang bekerja keras untuk menutupi tubuhnya dengan selimut. King Sui bangun dengan tergesa-gesa. "Mengapa kamu bangun? Kamu tidak boleh bergerak sekarang." King Sui membawanya ke tempat tidur tanpa mendengarkan penjelasannya. "Saya baik-baik saja." Bei Huang Fan tersenyum. Meski tampak pucat, senyumnya sangat indah dan tak tertandingi. "Jangan pernah melakukan hal-hal konyol seperti ini lagi." King Sui menutupi selimut untuknya. "Hentikan tindakan heroik Anda, jangan berusaha keras untuk bertarung dengan orang lain kali. Apa kau tidak takut mati saat datang saat itu?" King Sui tidak memperlakukan Bei Huang Fan dengan acuh tak acuh sekarang, karena tidak ada yang bisa memalsukan situasi pada saat itu. Jika mereka tidak berbagi kerusakan, dan semuanya terfokus padanya atau jika terjadi cedera kepala, dia akan mati. King Sui tidak akan pernah bisa menyelamatkannya dalam kasus itu, terlepas dari seni penyembuhannya. "Aku tidak tahu, aku tidak bisa membiarkanmu mati pada saat itu." Bei Huang Fan merasa malu saat mengatakan ini. King Sui menepuk kepalanya, "Istirahatlah dengan baik, aku akan merawat lukamu sampai kamu pulih." Hati dan pikirannya bergerak-gerak setelah mendengarkan kata-kata King Sui dan gerakannya yang tidak disengaja. Itu adalah perasaan yang luar biasa dengan sentuhan unik. Dia merasa seolah langit menjadi lebih tinggi dan lebih cerah. Tubuhnya hampir melayang di udara. Bei Huang Fan tahu ini adalah perubahan dalam pikirannya. Dia belum jatuh cinta dengan King Sui, tetapi ada hubungan yang tidak jelas di antara mereka. Dengan kehadiran King Sui dan kemampuan penyembuhan mereka yang kuat, mereka pulih dalam 3 hari. King Sui menyadari bahwa kekuatan Bei Huang Fan menjadi lebih tepat dan maju. Peningkatan King Sui sangat lambat karena kekuatan menyerang menentukan kekuatan keseluruhannya. Namun, sulit untuk meningkatkan kekuatan serangnya. Tidak ada pil obat yang bisa berguna sekarang, dan senjata ilahinya belum bisa ditingkatkan. Dia masih membutuhkan waktu untuk membuka level ketiga dari 100 Treasure Chest. Kekuatannya meningkat sangat lambat bahkan setelah berlatih sangat keras. Meski dengan alam Valet jadi immortal, kemajuannya masih lebih cepat dari orang kebanyakan. Gajah naga skala emas akan menghadiahkan King Sui dengan beberapa energi setelah terobosan sebelumnya, tetapi itu berhenti bekerja lagi. Jadi, King Sui bingung.
Dia bisa mendapatkan keuntungan besar jika dia menyerap pil Essence Origin dari Primordial Boar, tapi dia telah kehilangan kemampuan itu sekarang. King Sui tidak berani ceroboh meskipun perselingkuhan dengan Master Sekte Junior Gerbang Iblis telah berakhir. King Sui mempercayai Master Sekte Junior Gerbang Iblis ketika dia menyangkal menjadi orang yang menyergap Yintong, jadi masih ada orang lain yang diam-diam menentangnya. King Sui menganggap bahwa Golden Yaksa dan klan Ye bukanlah orang yang baik. Selain itu, Istana Abadi 5 Harimau adalah ancaman lain. Dia tidak yakin apakah Istana Abadi 5 Harimau tahu keberadaan Tantai Lingyan karena mereka mungkin telah melupakannya. Namun demikian, King Sui tidak menyukai Istana Abadi 5 Harimau atau Sekte 5 Harimau Abadi, mereka semua adalah musuh bebuyutannya. King Sui tidak bisa tidak memikirkan bencana itu saat dia memikirkan kekuatannya. Dia lebih suka mengalami dua bencana pada saat yang sama, sehingga dia bisa meningkatkan kekuatannya 2 kali lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Begitulah yang terjadi. Anda akan mendapatkan apa yang Anda takuti dan kehilangan apa yang Anda cari. Dia masih kekurangan buah petir terakhir untuk pil penghindaran kesengsaraan. Banyak orang ingin menghindari kesengsaraan, terutama bagi mereka yang berada di tahap selanjutnya. Lagi pula, tidak ada yang mau menanggung kesengsaraan yang mengerikan bahkan jika peningkatannya luar biasa setelah mengalaminya. Bunga kehidupan, teratai dengan 9 kelopak. King Sui melihat koleksinya di alam Valet Jade Immortal selama bertahun-tahun ini. Masing-masing dan setiap dari mereka sangat berharga. Tanah luas tanaman obat juga memiliki budidaya yang kuat. Selain itu, ada banyak pil obat yang disimpan King Sui. King Sui melihat pancing emas murni yang telah lama ditinggalkan. Dia sudah lama tidak memancing. Item ini ajaib. King Sui tidak bisa menjelaskan bagaimana Joran mengeluarkan yang terbaik dari air. Pancing itu terbuat dari emas ajaib, bukan emas murni. Itu bisa memancing makhluk hidup yang berharga dan beberapa benda diam di bawah air. Itu adalah keajaiban terbesarnya. Langit cerah ketika dia keluar dari alam Valet Jade Immortal. Bei Huang Fan sudah bangun. Saat King Sui keluar dari alam, wanita itu baru saja kembali. Setelah itu, King Sui menuju ke dapur untuk membuat makanan. Bei Huang Fan mandi dan juga datang ke dapur. Karena King Sui sibuk, dia melihatnya menyiapkan makanan dari pintu. Dia tidak pernah memasak dan tidak tahu cara memasak. King Sui menoleh dan tersenyum, datang dan coba. Bei Huang Fan mencicipi hidangan King Sui sebelumnya, dan dia pikir itu yang terbaik. King Sui pandai mengendalikan api. Misalnya, dia tidak akan pernah merusak kesegaran makanan laut terlepas dari cara memasaknya. Menggunakan rempah-rempah yang luar biasa, hidangan itu selalu nikmat. Saya tidak pernah melakukannya. Bei Huang Fan terdengar malu. Di benua utama, pria jarang memasak. Bahkan pria biasa pun jarang memasak. Sudah menjadi pepatah umum bahwa hanya pria yang tidak berguna yang akan memasuki dapur. Tetapi ini adalah chauvinisme pria yang telah lama hilang. Ada banyak koki pria di benua utama, dan itu tidak memalukan. Namun, hanya ada sedikit orang yang pandai kuliner ketika mereka mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan King Sui. Ayo, jangan khawatir. Aku jamin masakanmu tidak akan kalah enak dari masakanku, King King tersenyum. Kemudian, dia mengajari Bei Huang Fan cara memotong sayuran dan mengirisnya. Meskipun dia pandai menangani pedang, dia tidak tahu bagaimana menangani ini karena dia belum pernah melihatnya. King Sui menunjukkannya sekali dan membimbingnya dengan memegang tangannya. Dengan kecemerlangan Bei Huang Fan, sangat mudah membuat hidangan. Keterampilan memotong dan mengiris tidak ada artinya baginya. Segera, Bei Huang Fan berhasil mengambil keterampilan tersebut. Selanjutnya, ia mempelajari langkah-langkah memasak, seperti saat menuang minyak dan bumbu. King Sui membimbing Bei Huang Fan, dan mereka segera membuat hampir 1 meja penuh hidangan. Itu sangat menggugah selera hanya dengan menciumnya. Mereka menyajikan hidangan dan sepanci sup. Bei Huang Fan makan dengan gembira. Ada beberapa hidangan yang seluruhnya dibuat sendiri. Hidangan muncul dan terasa enak.
Karena itu, dia sangat senang. Dia tahu herbal memainkan peran utama, atau yang lain bisa melakukan sesuatu yang enak seperti ini. Rahasia terbesar seorang koki adalah resep dan ramuannya. Ini adalah milik koki sendiri. Keterampilan kuliner akan diabaikan begitu diproduksi oleh orang lain. King Sui membuat Bei Huang Fan memasak agar dia dapat menikmati hidupnya dengan lebih baik. Bumbu ini cukup untuk 30 tahun. Simpan dan buatlah makanan saat Anda bosan. King Sui mengambil interspatial silk sachet dan memberikannya setelah makan. Saya tidak mau. Saya akan kehilangan rasa dari makanan yang paling enak jika saya memakannya setiap hari, jawab Bei Huang Fan. Sebelumnya, dia terutama membuat hidangan vegetarian dan makanan laut. Bei Huang Fan bukanlah seorang vegetarian, tetapi dia jarang mengkonsumsi daging. Ambil. Kalau nanti kita punya anak, buatkan mereka makanan. Apa menurutmu orang-orang kecil akan menyukainya? King Sui bertanya sambil tersenyum. Bei Huang Fan tersipu, bajingan ini terus membodohinya. Kali ini, dia bingung. Dia tidak membencinya tapi dia sedikit cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak pernah memikirkan hal ini dan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki anak. Tiba-tiba, King Sui menyebutkannya dan itu membuatnya berpikir apakah mereka benar-benar akan bersama dan pada akhirnya memiliki anak. Dengan pemikiran itu, Bei Huang Fan memperhatikan King Sui dengan tatapan aneh. King Sui ketakutan dengan tampilan aneh ini dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan marah, aku bercanda. Kita mungkin punya anak di masa depan." Bei Huang Fan menyimpan sutra sachet interspatial sambil berbicara. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya saat King Sui masih kesurupan, "Kamu sudah punya anak? Katakan padaku, bagaimana rasanya melihat anakmu sendiri?" King Sui mengetahuinya sekarang, dia memikirkan hal ini sebelumnya. Dia tersenyum hangat, "Kamu akan merasa sangat dekat dengan mereka. Mereka seperti ekstensi Anda yang memiliki darah Anda mengalir di tubuhnya. Anda akan mengorbankan segalanya untuk mereka, termasuk hidup Anda. Anda tidak akan merasa kesepian bahkan ketika Anda berada di tempat yang tidak dikenal sendirian karena Anda memilikinya." Bei Huang Fan tersenyum, "Bisakah saya menjadi ibu seumur hidup saya?" Dia terdengar seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Seolah-olah dia merindukan kehidupan seperti itu. Anda harus memiliki anak dengan pria yang Anda cintai. Maka, anak-anak Anda akan sehat dan cantik. Mereka adalah produk cinta dan jembatan antara pria dan wanita. Mereka dapat menghubungkan pasangan untuk menjadi keluarga yang paling intim. Ucap King Sui tersenyum. "Lagi pula aku masih muda, tidak terburu-buru. Tunggu sampai aku menemukan yang cocok." Bei Huang Fan membuang kekhawatirannya dan tersenyum pada King Sui. "Nona Fan, kamu harus mempertimbangkan aku dulu." King Sui menyeringai. "Katakan padaku berapa banyak wanita yang kamu miliki sekarang," kata Bei Huang Fan. King Sui tetap diam. "Saya tidak akan bertanya, jangan merasa buruk," Bei Huang Fan berkata dengan lembut seolah dia sedang menghiburnya. "Saya tidak merasa buruk, saya menghitung," kata King Sui dengan malu. Memang benar seorang pria mencintai setiap wanita yang ditemuinya. Sungguh hal yang buruk, Bei Huang Fan berkata dengan serius. "Saya harus menjelaskan tentang ini. Seorang pria hanya hebat jika wanita menyukainya. Selera mayoritas akan menjadi yang terbaik. Jika tidak ada orang yang menyukai pria ini, dia pasti memiliki sesuatu yang salah," King Sui menjelaskan dengan serius. Meskipun itu adalah prinsip yang salah, itu benar-benar terdengar seperti itu benar. Bei Huang Fan tersenyum. Dia pasti tahu dan memikirkan itu sebelumnya. Saat ini, mustahil pria yang luar biasa tidak memiliki wanita. Oleh karena itu, dia tidak akan mempermasalahkannya. Jika tidak, dia akan mengecualikan sebagian besar pria. Itu benar sekali. Namun, saya penasaran, itu juga berlaku untuk wanita. Saya ingin tahu bagaimana cara kerjanya untuk Anda. Mungkin Tuhan takdir yang memberikanmu kepadaku, kan? King Sui, omong kosong. Bei Huang Fan terdengar kesal. Tidak banyak yang terjadi kemudian,
King Sui memikirkan Tantai Lingyan dari waktu ke waktu. Dia khawatir tentang dia dan keberadaannya. Selain itu, dia ingin pulang, tetapi dia tidak bisa pergi saat ini. Ada juga masalah keamanan di sekitar wilayah tersebut. Istana Ilahi sangat marah atas serangan Yintong. Saat ini, Nuolan sedang menyelidiki orang-orang di baliknya. Yintong hampir pulih, tetapi dia tidak dapat mengingat satu hal pun. Ada banyak sekali orang yang rumit di sini, tetapi tujuan penyerangannya jelas. Yintong tidak memiliki musuh, jadi itu ditujukan untuk melawan King Sui atau Istana Ilahi. Tidak mungkin target sebenarnya adalah Istana Ilahi karena Yintong masih baru dan hampir tidak ada orang di Istana Ilahi yang tahu tentang dia. Namun, bisa jadi lawannya ingin melukai Istana Ilahi tanpa membuat kekacauan besar. Namun, kemungkinan lain lebih besar untuk membalas dendam pada King Sui. Master Sekte Junior Gerbang Iblis membantah terlibat dalam serangan itu, jadi King Sui kehilangan satu-satunya tersangka. Tampaknya kasus itu menjadi lebih kabur sekarang. 3 hari telah berlalu. Lawan mengatakan bahwa mereka akan membunuh King Sui dalam 3 hari, tetapi tidak ada yang terjadi sampai sekarang. King Sui juga berhati-hati. Dia tahu banyak insiden terjadi ketika seseorang mengendur dan membiarkan lawan melakukan serangan pembunuhan. Dia tidak berani melepaskan. Dia dianggap kuat di sini, tetapi masih ada orang lain yang bisa mengambil nyawanya. Keesokan harinya, beberapa orang datang. King Sui tersenyum saat melihat mereka. Itu adalah pasangan Jiu Yunlong. Yunlong melangkah maju dengan penuh semangat. "Adik, kakak laki-laki, kakak ipar, mengapa kamu di sini?" King Sui pasti senang melihat mereka. Yunlong benar-benar dekat dengan King Sui karena dia telah menyelamatkannya, Tong Ruo, dan anaknya. Dengan demikian, dia tidak bisa duduk diam ketika dia mengetahui tentang aliansi antara Golden Yaksa dan Demon Gate. Dia baru tahu kemudian bahwa King Sui milik Istana Ilahi dan terkait dengan Istana Abadi Tai. Keduanya awalnya saling bertentangan, tetapi sekarang, Yunlong memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai. Para tetua dari klannya mendukung dia juga. Seorang pria harus mengetahui benar dan salah. Dia harus mengakui penyelamatnya dan membalas budi. Saya ingin membentuk aliansi dengan Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai di pagi hari. Bisakah Anda menjadi perujuk saya? Kata Yunlong langsung. King Sui langsung mengerti. Dia menatap Yunlong. "Kakak, aku mengerti, tapi jika Anda menganggap saya sebagai saudara Anda, simpan alasannya. Aku berhutang segalanya padamu." Yunlong sangat lugas. "Baiklah, aku akan membawamu ke sana," jawab King Sui tanpa daya. Pada saat itu, Bei Huang Fan keluar dan tersenyum pada King Sui. "Saudaraku, istrimu sangat cantik." Oh ya, aku tahu siapa dia. Dia Nona Bei Huang, kan? Saudaraku, kamu benar-benar diberkati." Yunlong kagum tetapi dia segera kembali waspada. Bei Huang Fan tidak menjelaskan tetapi berkata, "Saya dapat mewakili Istana Abadi Tai dan menyetujui aliansi. Adapun Istana Ilahi, biasanya akan baik-baik saja jika King Sui setuju." Karismatik, Yunlong tersenyum. Beberapa dari mereka menuju ke Istana Ilahi. Bei Huang Liefeng memimpin anak buahnya ke sini. Dia senang membentuk aliansi dengan Istana Naga Perak. Itu pasti hal yang baik untuk bersekutu dengan Istana Naga Perak yang lebih kuat dari Istana Dewa dan Istana Abadi Tai. Makanya, semua diatur dengan lancar, termasuk pembuatan sumpah dan pengumuman persaudaraan. Yunlong menyeret King Sui dan menjadikannya saudara angkatnya. Bei Huang Yu ingin bergabung tetapi dia dihentikan oleh Bei Huang Fan. "Apa yang kamu lakukan?" "Sepertinya saya diturunkan," kata Bei Huang Yu getir. "Omong kosong." Yunlong dan anak buahnya pergi sekitar 3 hari kemudian. Berita aliansi menyebar dengan cepat. Itu adalah deklarasi oposisi dengan Gerbang Iblis secara tidak langsung. Secara keseluruhan, Istana Ilahi sedikit lebih lemah dari Gerbang Iblis sekarang. Istana Naga Perak juga sedikit lebih lemah dari Golden Yaksa. Namun demikian,
Kehancuran akan saling menguntungkan jika mereka harus bertarung satu sama lain. Terlepas dari itu, mereka hampir tidak memiliki posisi yang kokoh di domain Kaisar Utara sekarang. Kekuatan yang kuat akan memiliki kesulitannya sendiri. Sekte besar yang mulia atau keluarga besar hari ini mungkin akan menjadi tanah abu besok. Itu sama untuk kekuatan besar atau seseorang. Akan selalu ada orang yang lebih besar. Sebagai kekuatan terbesar di suatu wilayah, seseorang bisa langsung dihancurkan oleh kekuatan tersembunyi atau prajurit kuat yang kebetulan lewat. Makanya, tenaga yang kuat harus lebih berhati-hati seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Di kehidupan sebelumnya, kekayaan dikatakan tidak dapat bertahan lebih dari 3 generasi. Namun, mudah untuk memiliki warisan 1000 tahun. Bagaimanapun, ada banyak makhluk tua yang bisa hidup hingga 1000 tahun. Dalam hal ini, akan terjadi beberapa ribu tahun setelah 3 generasi. Sangat kuat memiliki warisan lebih dari 1000 tahun. Banyak kekuatan akan lenyap saat kekuatan mereka tumbuh. Mereka akan menjadi sombong dan sembrono, berpikir bahwa mereka adalah yang terhebat. Kemudian, anak-anak muda akan membuat masalah besar dan menjadi lumpuh atau menjadi lemah. Dengan hilangnya generasi muda, mereka akan segera pudar dan dilupakan. King Sui masih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Dia tahu bahwa kekuatan individu sangat penting di benua utama. Dengan prestasi yang diraih, orang di sekitar akan bangkit. Namun, generasi penerus akan menderita jika dia tidak memiliki ahli waris. Akan lebih baik jika selamanya tidak ditemukan. Jadi, kekuatan besar menekankan pada perkembangan junior dan warisan keluarga. Hanya melalui warisan, mereka akan terus bertahan hidup. Jika tidak, mereka akan berumur sangat pendek dan tersapu oleh sungai sejarah. Mereka akan benar-benar musnah seiring waktu. Sebulan berlalu lagi, tetapi pada saat ini, Nuolan datang untuk memberitahu King Sui bahwa gerbang kerajaan Yu dibuka 3 hari kemudian dan bertanya apakah dia ingin pergi. Gerbang kerajaan Yu, apa itu? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Gerbang kerajaan Yu terletak di Gunung Yu besar di sebelah utara domain Kaisar Utara dan domain Raja Utara. Ini akan dibuka setiap 500 tahun sekali. Ada banyak jenis barang bagus di dalamnya, dan itu akan tergantung pada keberuntungan Anda untuk mendapatkannya. Banyak orang dari domain Kaisar Utara dan domain Raja Utara akan pergi, tetapi itu akan sangat berbahaya. Banyak orang akan tinggal di sana selamanya, jelas Nuolan. King Sui diperingatkan, siapa lagi dari Istana Ilahi yang akan pergi? Master Istana Ilahi ingin Anda membawa yang lain, dan Istana Abadi Tai berencana untuk mengizinkan Anda membawa Bei Huang Fan dan Bei Huang Yu, jawab Nuolan. Bukankah Tuan Istana Ilahi kita dan Tuan Istana Abadi Tai akan pergi? King Sui bertanya dengan penasaran. Saya tidak yakin. Mereka seharusnya tidak pergi. Tidak mungkin bagi semua orang di Istana Ilahi untuk pergi karena seseorang harus tinggal dan menjaga markas. King Sui tidak tahu tentang kekuatan lain, tetapi penguasa Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai harus tetap tinggal. Adapun kekuatan lain di domain Raja Utara, King Sui tidak tahu. Pada saat-saat seperti ini, adalah ide yang bagus untuk memiliki banyak pejuang yang kuat yang siaga. Maka akan lebih mudah untuk mendistribusikan dan memperkuat formasi. King Sui merasa akan stres untuk pergi, tetapi tampaknya sia-sia jika dia tetap tinggal. Sangat jarang menemukan kesempatan ini karena dibuka setiap 500 tahun sekali. Jadi, King Sui memperhitungkan dia akan pergi. King Sui berencana untuk mendiskusikan strateginya dengan Bei Huang Fan. Nuolan tidak pergi karena dia masih perlu memantau berita di luar. Selain itu, tidak banyak anggota Istana Ilahi yang akan pergi, dan King Sui tidak berencana untuk membawa Yin Tong dan yang lainnya bersamanya. Jadi, itu mengurangi jumlahnya menjadi kurang dari 10 orang. Bei Huang Fan memberitahu King Sui begitu dia tiba, sangat berbahaya untuk pergi ke gerbang kerajaan Yu kali ini. King Sui tersenyum, bagaimana kamu tahu aku akan pergi?
Buka sekali setiap 500 tahun, Anda pasti akan pergi karena Anda tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Bei Huang Fan terdengar yakin. Jika kamu menghilang di sana, tidak akan ada jejak yang tersisa. Saat terbuka lagi, semuanya akan berubah. King Sui tersenyum. Saya mendengar banyak orang tersesat dan ditinggalkan di sana selamanya. Bei Huang Fan tidak takut, dia hanya menyatakan fakta. Apakah kamu takut? King Sui bertanya. Tidak, apakah kamu? Bei Huang Fan bertanya sambil melihat King Sui. Saya tidak takut. Saya hanya khawatir jika sesuatu terjadi pada Anda. Saya tidak akan tahu bagaimana bertanggung jawab kepada ayah Anda, kata King Sui setengah bercanda. Jangan khawatir, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Jika seseorang mati, dia akan mati di tempat yang paling aman. Jika seseorang ingin hidup, dia akan bertahan di tempat yang paling berbahaya, Bei Huang Fan berkata dengan serius. Kamu benar-benar berhati besar. Saya suka bebas dan mudah juga. Bagaimana kalau menjadi saudara sumpah denganku? King Sui melamar. Apakah aku sangat mirip laki-laki? Bei Huang Fan tidak marah. King Sui mengamatinya dengan serius. Wajahnya yang sempurna dan cantik, kulitnya yang cerah begitu lembut dan terhidrasi seolah-olah Anda bisa memeras air darinya. Dia memiliki bau samar dan segar yang membuat nyaman untuk dicium. Matanya yang indah membuat orang merasa rendah diri. Mereka seperti permata hitam, bersinar terang. Dia memiliki rasa ketenangan dan aura luar biasa yang membuat orang merasa tidak berdaya. Bei Huang Fan kehilangan kedamaiannya ketika King Sui menatapnya dari jarak 3 kaki. Dia tidak bisa membantu tetapi menghindari matanya. King Sui menyeringai saat dia berbalik. Nona Fan, aku yakin kamu seorang wanita. Anda mungkin akan menjadi wanita kecil saya di masa depan. Kamu ingin mati sekarang. Bei Huang Fan mengubah rasa malunya menjadi kemarahan dan memelototi King Sui. Kecantikan tetap cantik saat dia marah. Menurut pendapat King Sui, dia tampak lebih mudah didekati ketika dia marah. Dia selalu merasa tidak bisa berkata-kata ketika dia tidak menunjukkan emosi dan tetap diam. Oleh karena itu, dia akan mencoba untuk mengganggunya, meskipun itu sangat kejam padanya. Apakah kamu ingin membunuhku? King Sui duduk dan menyajikan teh. Bei Huang Fan duduk di seberang meja dan menyesap tehnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Yuer ingin pergi juga. Awalnya, saya tidak berencana untuk membawanya, tetapi dia bersikeras dan ayah setuju untuk melepaskannya sebagai bentuk pelatihan. Biarkan dia pergi. King Sui berkata dengan tenang sambil menyesap tehnya. Dia dianggap cukup baik di antara generasi yang lebih muda. Jadi saya cukup yakin bahwa ada orang lain yang ingin membunuhnya. Bei Huang Fan terdengar khawatir. Faktanya, mereka yang ingin membunuhmu akan lebih banyak jumlahnya dari Bei Huang Yu, kata King Sui setelah merenung sejenak. Betulkah? Bei Huang Fan penasaran. King Sui memandang Bei Huang Fan dan dia berkata, namun, biasanya pria tidak akan melakukan ini padamu, mungkin wanita bisa. Baiklah. Itu di luar topik sekarang. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melindungi Yuer? Bei Huang Fan bertanya dengan nada serius. Tidak ada jawaban pasti untuk semuanya. Kita bahkan tidak tahu bagaimana kita menghadapi musuh kita dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa berharap untuk bersaing dengan generasi muda. Sama seperti Master Sekte Junior Gerbang Iblis, kita bisa melawannya jika kita menggabungkan kekuatan kita. Dalam kasus pertarungan hidup dan mati, aku juga bisa menyeretnya bersamaku sebelum aku mati. King Sui mengatakan itu dengan serius. Dia memiliki langkah pembunuh terakhir yang hampir dia lupakan. Ulat sutra naga emas menggigit sumsum. Itu bisa membunuh seorang ahli jika tidak diperhatikan. Ditambah lagi, King Sui memiliki harta terpendam yang luar biasa, pedang terbangnya. Dia bisa mengancam Master Sekte Junior Gerbang Iblis dengan pedang terbang. Itu mungkin tidak membunuh Master Sekte Junior Gerbang Iblis dengan kecepatannya saat ini selama pertempuran terbuka. Namun, dengan pemanfaatan dan keterampilan yang tepat, belum tentu demikian.
Bei Huang Fan tetap diam. King Sui memandang Bei Huang Fan dan berpikir sejenak, saya hanya bisa mencoba yang terbaik. Jika itu berbahaya bagi kami berdua, tidak ada yang bisa saya jamin. Bei Huang Fan mengangguk, baiklah. Karena ayahku membuat keputusan ini, aku akan mempercayainya. King Sui tersenyum. Dia cukup positif meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menjamin keamanan Bei Huang Yu. Dalam pandangannya, sangat menyenangkan membiarkan Bei Huang Yu pergi dan mengalami lebih banyak tantangan. Secara total, ada 4 pria dari Istana Abadi Tai yang datang dalam perjalanan ini. Tidak termasuk Bei Huang Fan dan Bei Huang Yu, ada 2 tetua yang kuat yang merupakan tetua dari Istana Abadi Tai. Kedua tetua ini adalah mantan tetua yang tidak lagi menangani urusan istana. Dan kali ini, Bei Huang Liefeng meminta mereka untuk menemani putri dan cucunya karena dia khawatir. Adapun Istana Ilahi, Dewa Pertempuran Pindah Bukit, Dewa Pertempuran Berlian, dan Sesepuh datang. Dia adalah penatua agung dari Istana Ilahi dan hanya orang tua biasa. Dia tidak peduli dengan urusan dunia sekarang dan menikmati sisa hidupnya dengan damai. Kali ini, dia akan datang untuk memastikan keamanan King Sui dan yang lainnya. Secara keseluruhan, ada 8 orang termasuk King Sui. Pada hari ketiga perjalanan, King Sui, Bei Huang Fan, dan yang lainnya tiba di Gunung Yu Agung. Mereka bisa melihat kerumunan yang sangat banyak, namun tetap tidak tahu berapa banyak orang yang masuk. Untung Dewa Pertempuran Emas Tua dan Bei Huang Liefeng mengirim mereka ke Gunung Yu Agung secara pribadi. King Sui hanya tahu arti kegembiraan saat dia tiba di sini. Perasaan spiritualnya memberitahunya bahwa ada banyak eksistensi yang lebih kuat darinya di tempat ini. Namun, kekuatan yang lebih kuat tidak akan menjamin kemenangan atas seseorang yang lebih lemah. Jika perbedaannya kecil, akan sulit untuk membedakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Demon Gate, Five Tiger Immortal Palace, Firecloud Palace, dan Blazing Fire Immortal Palace. King Sui tahu 4 dari mereka ada di sini. Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai bersama dengan kekuatan tak dikenal lainnya juga ada di sekitar. Banyak dari mereka sekuat Gerbang Iblis dan Istana Abadi 5 Harimau. King Sui tercengang. Sangat menyenangkan di sini. 9 benua dan domain laut sangat tidak dapat diprediksi. Ada banyak kekuatan menakutkan di domain Kaisar Utara dan domain Raja Utara. Tidak ada yang tahu seberapa dalam benua Haohan, dan King Sui juga tidak tahu seberapa jauh dia bisa pergi. Adapun saat ini, dia masih menetap di domain Kaisar Utara dan tidak akan maju dalam waktu dekat. Orang-orang memiliki pemahaman bersama di sini, termasuk Gerbang Iblis dan Istana Ilahi. Mata mereka menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan sesuatu di gerbang kerajaan Yu. Tatapan mereka mengatakan, semoga sukses. Mereka saling menilai. Jika terlalu banyak lawan yang kuat masuk, mereka akan membuat beberapa penyesuaian dan mengirim anggota yang lebih kuat untuk meminimalkan celah. Jika tidak, itu akan menjadi kacau baik di dalam maupun di luar. Gerbang Iblis mengirim orang-orang mereka setelah King Sui dan kelompok itu masuk. Mereka sedikit lebih kuat dari orang-orang King Sui, sulit untuk mengatakan apakah ada orang lain yang bisa masuk melalui cara lain. Gerbang kerajaan Yu hanya buka selama 2 jam. Kemudian, itu hanya akan dibuka kembali setelah setengah bulan. Setengah bulan bukanlah waktu yang lama, tapi cukup untuk banyak kejadian. Ada begitu banyak barang bagus di gerbang kerajaan Yu. Namun, mereka sulit ditemukan. Itu lebih seperti tempat latihan. Saat ini, King Sui, Bei Huang Fan, dan yang lainnya sudah memasuki gerbang kerajaan Yu. Pemandangan di sini sangat bagus dan saat masuk, mereka bisa merasakan udara menyegarkan mengalir. King Sui melihat sekeliling. Ini adalah ruang yang benar-benar independen, dan pemandangannya begitu luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Ada tempat-tempat dengan pegunungan dan hutan. King Sui sangat ingin tahu tentang beberapa hal di dunia 9 benua ini, misalnya, beberapa ruang independen di sini. Meskipun mereka tampaknya tidak terlalu besar di sini,
Akankah ada dunia lain yang lebih besar yang akan muncul? King Sui tidak yakin. Bagaimana jika ruang ini begitu besar sehingga bahkan lebih besar dari dunia 9 benua? King Sui bahkan tidak bisa membayangkan ini. Namun, dia jarang menemukan ruang, dan kebanyakan dari mereka relatif kecil. Juga, ruang ini sepertinya tidak memiliki bentuk kehidupan seperti manusia. Gua ini hanya akan menghilang dan kemudian muncul kembali setelah beberapa waktu berlalu. Gua ini hanya sedikit besar, dan orang bisa melihat langit. Mereka baru masuk sekarang. Tidak ada yang akan menyerang saat ini. Bagaimanapun, pintu energi belum ditutup, jadi tidak ada yang mau mengambil tindakan secepat ini. Akan sangat sulit untuk bertahan hidup di sini jika mereka melukai ki asal mereka. Kebanyakan orang akan memilih untuk bergerak dalam perjalanan pulang. Mereka tidak hanya akan dapat mencapai tujuan mereka saat itu, tetapi mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan harta dari yang lain. Kali ini, King Sui lah yang memimpin. Bahkan ketiga pria tua itu mendengarkan King Sui. Alasan utama mereka ada di sini adalah untuk melindungi mereka dan tidak akan banyak campur tangan dalam hal lain. King Sui, arah mana yang harus kita tuju? Bei Huang Fan bertanya. Arah mana saja bisa. Ini tidak penting. King Sui melihat sekeliling dan tersenyum, berkata, haruskah kita menghindari mereka? Bei Huang Fan mengacu pada orang-orang dari gerbang iblis. Tidak perlu menghindarinya dengan sengaja. Ada beberapa hal yang memang dimaksudkan untuk terjadi dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih. Bye-bye.